Iya, Mbak. Suaraku masuk, Mbak? Suaraku masuk? Wiwit, silahkan temannya untuk dipanggil. Nggih, Bu, ini lagi di WA, Bu. Ini berdua Oke. kan nggih, Bu? Ayo, Mbak. Kurang buiji nggih. Assalamualaikum, maaf baru bisa masuk. Waalaikumsalam.
Salam kenal Bu Wiji. Pak, untuk nama kecil Bu Wiwit, ayo dimulai. Yuk dimulai. Bu Wiji nggak ada suaranya, Bu Wiji. Iya, belum tak on kan. Bentar ya Bu, aku tak buka lewat laptop dulu ya, ini pakai HP. Oh, nggak. Oke. Tadi diskusi tentang nilai Bu Vivit suaranya nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, itu udah muncul. Udah. Iya, udah. Bu Wiji yang ngasih totekan nggih? Nggih, leres Bu. Bu Vivit kelas berapa? Kelas 4, Bu. Bu Sri kelas berapa? Kelas 4. Oh, sama ya. Aku TK sendiri ya. Iya. Luas semuanya bisa masuk karena sama kan dari ketiga anggota itu mau yang mana yang kira-kira semuanya bisa masuk dan hanya yang bisa yang nanti Monggo Bu, kita Bu Wiwit mau pilih yang mana? dapat keahliannya kita. Mungkin ada yang mau cerita dulu. Ya. Ini tadi bor 2 ya Bu? Iya, berdua. Bu Wiwit, Bu Wiji. Dalam. Ini kan tadi disuruh itu toh membuat rancangan satu yang Iya. menggambarkan satu kekuatan nilai CGP gitu toh. Ya, Mm-mm. ya, betul. Aku nggak tahu nilai CGP apa aja. Ini aku sambil browsing. Oh, bener. Apa aja Mbak Wiwit, nanti kita ambil satu Mbak Wiwit. Berpihak pada murid. Heeh. Terus kolaborasi, Iya. pemimpin pembelajaran. Terus menggerakkan komunitas praktisi. Nggih kan? Ulangi Bu, tadi apa saja ya? Bukan yang itu kan, yang mana sih? berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, bukan sih yang 5 itu kan? Iya, Ini betul. Ini nilai guru penggerak atau perannya sih yang mau didiskusikan? Mandiri ada Nilai-nilainya. Nilai guru penggerak. Halo? Halo, kok nggak ada suaranya ya aku ya? Suara aku masuk nggak Bu? Masuk kok, Bu.
Masuk. masuk. Kan nilainya ada 5. Berpihak Oh, pada yang murid, mandiri. Inovatif, kolaboratif. Yang 2 apa tadi ya, Bu? Kita pilih salah satu seperti itu kan, Bu? ya milih salah satu. Kira-kira yang apa, Bu? Berpihak pada murid atau mau kolaboratif? Atau mau apa aja? Iya. Tinggal masalah. Iya, oh ya, sama. Bu Wiwit, Ya, iki disuruh milih salah satu apa emang disuruh mengkolaborasi? Gini, Bu, dari Saya akan milih salah satu dari- loh. dari kalau nggak setiap salah guru penggerak gitu kan. kita memastikan dulu program apa yang mau kita lakukan. Atau mungkin yang Nanti baru 5, hukuman nantinya juga ada. ya tadi 5 apa itu baru dimasukkan seperti itu, Mbak, Bu. Kalau kelima itu kemarin Ya, misal kita mau pilih program tentang kebersihan atau pojok baca. Maaf ya, ini kameranya nggak on, soalnya ada tanda pentungnya, nggak bisa diklik. Ya nggak apa-apa Bu. satu usaha untuk anak-anak Seperti itu apa bukan, Bu Wiwit? Iya, anu ya gurunya ya. bentar. Bentar, aku pindah tempat, soalnya ini ramai sekali. Oke, gimana Bu Wiwit? Mau jadinya apa ini? Kita yuk pilih salah satu program. didiskusikan maunya apa. Iya, Kalau kayak kebersihan, apa pojok baca atau apa gitu, Bu. Aku tak ambil buku sebentar ya, Bu. ya mungkin ya pengolahan sampah ya. Gimana Bu Wiwit? Pengolahan sampah. Pengolahan sampah, baik. Pengolahan sampah nanti ujung-ujungnya nanti ada itu ya, kreativitas anak ya. Inovatif itu. Gimana Mbak Wiwit? Pengolahan sampah didaur ulang apa gimana maksudnya? Pengolahan sampah anorganik dan organik. Oh, gimana? Mungkin dari Bu Wiji ada Apa ya? Itu pengolahan sampah juga oke, nggak apa-apa. Atau kalau di tempat saya itu masih minim pojok baca, Bu. Di TK-TK itu masih minim pojok baca gitu. Kalau sama sih, sama. salah satunya ya TK saya punya banyak buku cerita, cuman belum ada tempatnya untuk pojok baca. Iya, karena kalau di TK itu kan udah penuh dengan barang-barang itu ya Bu. Ya kemarin sih sempat membuat
apa itu pojok baca, cuman menurut saya kok kurang efektif untuk anak-anak. Jika anak-anak istirahat itu jadi tempatnya itu tidak apa ya, tidak kondusif gitu loh Bu. Mungkin Itu karena lokasinya anak-anak di kecil mungkin Bu sekolah. Wiji. Iya betul, karena ada yang lagi makan, maknya juga maunya di tempat itu, nggak mau geser di tempat lain. Contohnya itulah salah satu contohnya. Kalau anak TK kan semau semau Sendiri. gue itu maunya di mana ya itu tempat asiknya mereka gitu. Jadi ketika ada temannya yang sedang baca di pojok baca, dia nyumpel apa itu makan kayak gitu loh Bu. Bekalnya itu di area situ. Kalau Kalijereng ada pojok baca nggak Mbak Yuni? Nggak ada, adanya perpustakaan. Sama Ya, berarti. kalau SD kan pasti punya perpustakaan ya, Bu. Iya. Ya, kalau TK belum. Itu salah satunya ya mengadakan pojok baca. Cuman ya terkadang ada yang tempatnya memenuhi, ada yang tidak ada tempatnya. Monggo Bu, kalau tadi yang mendaur ulang sampah, pengolahan sampah juga nggak apa-apa sih. Ini kan yang di agenda diskusi itu kan tadi mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok gitu kan. Berarti kalau misalnya masing-masing CGP nanti mengambil satu nilai, nanti terus yang terakhir baru dikolaborasikan gitu napa? Dikolaborasikan jadi satu kegiatan gitu mungkin Mbak Wit. Nggih. Berarti satu kegiatan ini mencakup 3 nilai karena kita bertiga mungkin ya. Iya, Itu kalau toh nilainya. Tapi kalau misalnya nilai-nilai setiap CGP-nya udah sama ya udah. Gitu Mbak. Kayaknya. Iya, mungkin seperti itu. Langsung tak buatin link Canva aja biar langsung bisa ngedit semuanya, Pak. Boleh, Bu. Oke. Ini berarti satu program untuk 3 CGP ya, Bu? Iya, Nggih. bukan? Nggih, semahap. Programnya jadinya tadi apa, Bu Wiwit? Apa masing-masing itu dulu? Apa namanya? Dari Bu Wiji nilainya apa? Nilai CGP-nya. Nanti dari Bu Yuni apa? Dari saya apa? Terus ke programnya yang diambil mau apa gitu, napa? Enggak, kita nggak pilih salah satu aja programnya dulu, nanti baru nilainya gitu, Bu. Oh, gitu. Misalnya gini Mbak Wiwit, Bu Wiwit. Mungkin kalau pengolahan sampah daur ulang mungkin ya. Yang Iya. dimaksud Bu Wiwit daur Contoh. ulang. Contohnya misalkan sampah yang anorganik. Misalnya apa ya? Botol. Misalkan botol minum lah. Misalnya botol minum kan bisa diolah ke apa ya? Jadi Tas tempat guna, pensil. contohnya. Bisa jadi Ya. bisa jadi wadah pensil bisa. Misalnya kalau sampah itu yang sampah anorganik misalnya bungkus bungkus sabun atau apa itu kan ada yang diolah Ya, menjadi tas gitu ya. terus Mungkin tas yang dimaksud Bu guna, Wiwit gitu seperti contohnya itu. ya, Bu. Ya, seperti itu.
Berarti kan Belum. nek misalnya ya, misalnya iki menurut persepsiku ya Mbak Bu Wiwit ya Bu Wiji nggih mohon maaf. Misalnya kita Monggo, ambil monggo, Bu. kegiatan itu daur ulang. Itu mungkin kita bisa ambil yang nilai guru penggerak bisa jadi inovatif kan bisa kan? Kita Ya, berinovasi, inovatif. mengubah maksudnya membuat sesuatu yang baru mungkin ya. Itu juga masuk kan bisa Iya. kan? Ya, masuk. Terus So, kolaboratif. Kolaboratif juga masuk menurut saya tapi ya. Terus iya. berpihak pada murid juga masuk. Ya, itu yang ya Iya betul, enggak Bu. sih? Oke, betul, Bu. Berpihak pada murid, kolaboratif sama inovatif tadi. Heeh. Tapi nanti misalkan Mungkin itu, mungkin misalkan seperti itu. suatu Hah? Iya, mana Mbak Yuni? Misalkan ya, Langsung misalkan lanjut, Bu. kalau daur ulang itu bisa mandiri juga masuk ke anu Bu Wiwit. Misalkan ya, misalkan kita terapkan ke anak, kita apa ya? Kita terapkan ke anak, anak itu nanti misalkan kalau sudah bisa membuat mendaur ulang sampah itu juga mungkin kita secara tidak langsung itu mengajari anak untuk lebih mandiri ke depannya, mungkin itu menurut saya. Iya, kalau untuk siswa kelas 4 mandiri masuk, Bu. Tapi kalau untuk siswa Iya. saya itu belum. Oh iya. Kayaknya masuk yang pojok baca deh, Bu. Bisa mencakup SD bisa, Iya, TK juga Ya, bisa. Heeh. iya betul, Bu. Maksud saya seperti itu Iya, kalau iya. bisa daur ulang, kalau ke apa itu menghias, kalau hanya menghias pensil bukan membuat, anak TK bisa. Tapi kalau membuat dari daur ulang sampah itu anak TK belum bisa kalau Belum bisa. belum diajarin sama bu gurunya. Terus itu pun harus berulang kali, nggak hanya cuma satu kali loh Bu. Kalau hanya satu kali, anak TK belum tahu, itu belum mudeng. Iya, jadi kalau kalau apa daur ulang sampah paling kalau anak TK itu sudah misal berbentuk tempat pensil, lah anak TK hanya menghias saja. Ya. Iya. Kalau daur Iya, Bu. Kayaknya deh masuk yang apa? Pojok baca. Kalau pojok baca Pojok menurut baca. Bu Wiji mungkin ada gambaran, Bu. Heeh. Kalau pojok baca, ya salah satunya menghias apa ya? Menghias pojok baca apa ya Bu? Soalnya kan saya gini Bu, saya kan belum punya pojok baca ya. Lah niatnya itu tahun ajaran baru ini sebelum anak-anak masuk sekolah, terus saya kepengen bikin pojok baca biar apa ya? Salah satu program saya biar anak-anak itu menarik apa ya? Menarik aku pengen membaca, pengen tahu gambar apa itu loh Bu. Kalau anak TK kan seperti itu, mereka belum bisa baca, belum tahu apa huruf kayak gitu kan. Cuman kalau ketika ada gambar, mereka itu udah seneng banget gitu. Udah akhirnya bisa yang tadinya takut sama bu guru karena lihat gambar itu jadi akhirnya mau bertanya sama bu guru kayak gitu loh Bu. Iya. Pasti kalau di awal itu anak-anak mereka itu pasti takut sama bu guru. Jadi kepinginnya aku tuh programnya pengen menghias pojok baca yang ada gambar-gambarnya, terus itu buku cerita juga mau tak tata di situ. Jadi nanti ya meminimalisir anak rewel, anak nangis seperti itu. Cuman itu kalau diterapkan di kelas 4 bagaimana Bu? Kalau di kelas 4, Wong jujur di SD saya juga belum ada pojok baca, Bu. Baru ada perpustakaan. Kemarin sebetulnya kan niatnya mau bikin pojok baca yang di dalam kelas. Tapi kalau melihat siswa yang tahun ini masuk, itu jumlahnya kan banyak sekali. Ruangannya itu tidak memungkinkan untuk ditambah mau membuat pojok baca. Jadi tapi kepingin tapi belum ada ide gitu loh.
Mm-mm. Suaranya hilang Bu Wiji. Ya, maaf. Jadi kalau di TK itu ada pojok-pojok loh Bu, kayak area. Jadi ada area balok, ada area bahasa, ada area kognitif, seperti itu Bu. Jadi anak itu nggak cuma bergerombol di satu tempat, tapi mereka berpencar loh. Ada yang senangnya balok nih, cuma mainan kayu, nata-natain kayu, itu ya ada yang seperti itu. Tapi ada yang senang yaitu yang tadi seperti saya ceritakan, senang sama gambar-gambar gitu. Terus ada juga yang senang sama kognitif kayak puzzle gitu contohnya Bu. Nah itu uniknya anak-anak TK itu seperti itu. Jadi sebenarnya programnya itu nggak hanya cuma pojok baca saja, banyak program kalau TK itu Bu. Jadi ya saya ambil yang mungkin bisa masuk ke SD juga ya itu Bu, salah satunya pojok baca. Sebenarnya sih kalau yang apa itu Bu, pengolahan sampah itu bisa, cuman kalau anak TK saya harus membuat yang sudah jadi dulu, nanti mereka yang menghiasnya. Sebenarnya sih bisa Bu, pengolahan sampah. Gitu. Terus mau gimana? Mau Gimana? Saya manut saja. Ya, Bu Wiji usul ya, usul izin bertanya. Ya. Misalkan kita ngangkat satu kegiatan pojok baca. Mungkin kalau SD itu juga masuk ya Bu Wiwit ya. Kayaknya ya kalau SD itu khusus kelas, ruangan kelas itu juga belum ada pojok bacanya mm-mm. kayaknya loh. Apa itu cuma di Kalijereng atau itu di SD-nya Bu Wiwit saya nggak tahu. Kalau di tempat saya itu belum ada pojok baca. Adapun misalkan perpustakaan itu pun juga jarang kayaknya anak-anak terutama siswa-siswa Mau masuk ya Bu? SD saya itu ke perpustakaan itu buat baca itu jarang sekali. Nah, terus misalkan kita mau ngangkat yang pojok baca, kita kan disuruh memasukkan nilai-nilai guru penggeraknya. Mm-mm. Kira-kira kalau kegiatannya itu pojok baca, itu nilai yang masuk itu yang mana? Salah satunya mungkin ya, mungkin. Kalau berpihak pada murid bisa, Bisa. Ya, bisa ya. ya. Kolaboratif juga bisa. Biasanya kan, Bisa. mohon maaf ya, kalau anak-anak TK mungkin ada anak yang satu, ada yang anak yang besti, ada anak yang suka baca, ada anak yang suka apa ya, mainan, lari-lari. Mungkin kalau kolaboratif itu mungkin bisa masuk Bu, mungkin ya. Kalau anak Oh, TK itu kadang kan ada yang besti. Yuk kita baca ini, yuk kita lihat gambar ya. ini mungkin ya. Itu kalau kolaboratif mungkin masuk ya. Tapi itu munculnya itu kalau besti-bestian itu munculnya enggak di semester ini Bu, enggak di awal-awal. Itu mesti di akhir semester. Kalau di semester 2 itu kan udah saling mengenal nih, saling udah biasa, udah enggak sama bapak ibu, enggak sama ibunya juga. Jadi kalau pendekatan yang bisa akrab sama teman-temannya itu pasti semester 2. Kalau semester 1 belum, Bu. Belum. Tapi kolaboratif masuk itu. Kan maksudnya kan kolaborasi, kita kolaborasi sama teman sejawat atau apa, Iya, atau bisa di sih, pihak Bu. sekolah untuk membuat pojok baca itu kan. Bisa. Ya, tadi kan apa ya? Menceritakan besti jadi kan saya ngomong. Oh iya. Iya. Begitu. Terus Tapi ini kira-kira yang mau dimaksud bagaimana? nilai-nilai ini itu nilai yang diterapkan ke anak atau nilai sesama kita guru penggerak sih aku bingung loh. Nilai guru penggerak kan. Iya, maksudnya misalkan ya, aku kan punya misalkan aku punya nilai salah satu nilai dari guru penggerak misalkan berpihak pada murid berarti kan kegiatan itu yang nantinya kita terapkan ke anak gitu kan? Iya, Iya, iya Bu. Oh, betul. Betul. Iya. oke. Oke, apa Bu Sri? Ayo. Selanjutnya bagaimana? Mau fix apa ini Bu? Mau pengolahan sampah atau mau kalau pengolahan sampah sih memang banyak apa
Luas ya, Bu. Kalau pengolahan sampah luas. Iya, tapi kalau pengolahan sampah menurut saya bagi anak TK itu belum waktunya Sulit. loh, Bu. Iya. Iya. Kalau Sulit. yang Ya itu sampah anorganik mungkin terbatas kegiatannya. Kalau yang organik juga kayaknya cenderung ke perpustakaan, pojok baca deh. coba. Iya. Oke. Terus selanjutnya bagaimana Bu Wiwit? Bu Yuni? Lagi berpikir. Langsung sambil orek-orekan di itu aja kok di Canva-nya. Boleh, Bu. Udah tak kirim tadi itu nih linknya kayaknya. HP saya non jauh di sana. Sebentar ya, saya ambil dulu. Bu, nggak bisa di-share screen aja di sini, Bu. Biar bisa ngedit semua. Apa bikinnya nggak salah satu aja, Po, Mbak Bu Wiwit? Nanti takutnya karena saya gateknya tidak ketulungan, ini takutnya malah saya ngedit-ngedit yang sudah benar. Ya enggak lah. Enggak. Itu nilainya kurang 1, Bu Wiwit mau apa? Tadi kan berpihak pada murid. 1, Itu kan kedua ada 5 nilai ya. 3-nya apa? Mandiri. Bisa nggak ini Bu Wiji? Saya kan nggak begitu paham sama anak-anak TK. Itu bisa Kalau melatih nilainya kemandirian kan nggak? itu nilainya kan nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif ya. Kalau mandiri Iya. sih sebenarnya juga bisa loh. Anak TK bisa kok. Kalau Anak TK reflektif bisa itu yang mandiri. bagaimana ya, Bu? Bentar, Bu. Yang reflektif aku belum begitu paham ya. Reflektif itu kayak mengaitkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya, bukan sih? Bentar. Aku belum bisa dibuka, Bu, Canva-nya. Belum bisa. Iya. Di share screen aja, Bu. Coba, Bu. Bentar. Mungkin kalau reflektif itu bisa masuk loh, Bu. Contohnya, Bu. Misalnya gini ya, reflektif itu menurut saya itu kayak seolah itu anak itu eh, menghubungkan apa ya? Aduh, bahasanya angel. Menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan apa itu buku yang dibaca mungkin, Bu. Misalkan ya contohnya gimana saya juga bingung, ini bukan anak guru TK, Bu. Misalkan gini, eh anak di rumah itu misalkan eh tahu tentang hewan apa ngono di rumah ya, di lingkungan rumah. Tapi ketika dibaca, mungkin kita ke anak baca, oh misalkan, oh ayam itu ternyata makannya
yang sejenis tumbuhan atau makannya sejenis itu mungkin bisa dihubungkan nggak sih itu seperti itu? Misalkan anak itu punya pengetahuan yang didapat di lingkungan rumah gitu loh, Bu. Terus dihubungkan dengan buku yang dibaca, misalkan yang itu yang kegiatan sehari-hari, misalkan kalau anak-anak mungkin itu bukunya kan buku yang bergambar. Bergambar, iya. Misalkan anak di rumah kan ya tahu misalkan anak tahu hewan kuda gitu lah, Bu lah. Oke. Terus ketika anak di sekolah itu misalkan ada cerita tentang kuda, misalkan kuda apa gitu lah, mungkin itu masuk nggak sih? Aku nggak tahu kalau yang reflektif itu gimana sih maksudnya. Reflektif. Ya itu mengaitkan yang lama sama yang Mengaitkan yang lama baru. sama yang baru. Kalau di sini aku baca yang reflektif itu kalau berpikir aktif terus menerus bertanya gitu, Bu. Kalau inovatif nggak masuk ya? Kalau inovatif Mungkin malah masuk, Bu Wiji. bisa masuk nggak ya? Mungkin kalau anak itu baca misalkan cerita tentang hewan. Ya, inovatif itu kan dia mencetuskan ide-ide ya. Ya sepertinya sih bisa karena ketika anak memegang buku kan dia mesti punya ide apa, tanya apa itu kan itu. Iya betul, Bu. Betul, Kak. Inovatif masuk. Terus tadi mandiri masuk. Reflektif masuk. Terus yang apa berpihak pada murid masuk. Yang satu apa ya, Bu? Kurang satu. Kepemimpinan. Satunya? Kan nggak ada kepemimpinan, Pak. Bu. Satunya? Kolaboratif ya. Kolaboratif kan udah tadi. Apa lagi? Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, Bu. Berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, reflektif, mandiri. Mandiri, iya. Udah 5. Ini nanti di Canva itu mau disebutkan kegiatannya enggak sih, Bu? Maksudnya bukti dukungnya, misalnya kalau mandiri itu anak nanti gini-gini, reflektif nanti anak begini-begini, itu enggak sih, Bu? Apa cuma garis besarnya aja? Kalau enggak salah sih lebih bagusnya seperti itu ya, Bu. Jadi ada buktinya ya. Iya. Apa gimana sih aku? Ya, apa aku salah pemahaman apa gimana sih, Bu Wiwit? Mungkin bisa menjelaskan, Bu Wiwit. Iya, kegiatannya, Bu. Sebentar. Kegiatan. Tapi kan nanti di akhir sepemahamanku kan itu dari masing-masing GP ada nilai apa yang sudah ada pada dirinya. Nah, kalau sudah nanti kolaborasi mau ngambil nilai apa, terus buat program. Awalnya tadinya menurutku kayak gitu, Bu. Berarti nanti di Canva itu menjelaskan nilainya, maksudnya misalkan saya ya Bu Wiwit ya. Misalkan saya mempunyai salah satu nilai dari buku penggerak misalnya berpihak pada murid. Dijelaskan gitu apa gimana? Ya, itu awalnya kan sebelum ke programnya. Kalau kita kan ini sudah langsung masuk ke programnya. Kita udah langsung masuk ke programnya, berarti kita membuat yang rencana kegiatan program yang kita pilih itu. Ya, tadi misal salah satunya tadi kita milih
apa itu pojok baca. Jadi ya kita mau apa ini di pojok baca gitu Bu. Pertama, rencana kegiatannya bagaimana? Berkoordinasi dengan kepala sekolah atau bagaimana? Oke. Ya udah Bu, programnya udah fix apa Bu? Difikkan saja dulu. Berarti menghias pojok baca atau membuat pojok baca Bu? Karena belum ada berarti ya membuat ya? Membuat, iya karena belum ada. Kayak saya juga belum ada ya. Gimana ya? Membuat aja Pak ya Bu, karena kan Bu Wiwit nggak punya, Bu Yuni juga nggak punya. Ya. Jadi kalau membuat aja bagaimana? Ya bisa. Setuju. Tapi kalau membuat kira-kira anak TK gimana Ibu Wici? Kan yang membuat bukan Kalau bisa? membuat bukan cuma anaknya tuh apa gimana tuh? Apa gimana sih? Cuman kan ini tugas untuk hari Senin ya Bu. Lah, Iya. kita kan masih libur ya. Aku aja anak-anak baru, aku masih bingung juga ini. Apa bukan bu gurunya aja yang membuat lah, nanti anak aktif di dalamnya gitu ya Bu? Apa gimana sih? Iya, menurutku iya, kegiatannya kita loh. Iya, maksudnya kita yang membuat pojok baca, nanti anak yang apa menggunakan. itu? Betul, iya. Oh, ya. Nanti manfaatnya apa? Manfaat dari kegiatan itu. Iya. Ya. Iya kayak gitu ya Bu Wiwit. Kayaknya sih begitu nggak tuh. Kita salah alur nggak sih? Itu sih kalau teman-temanku juga pada itu dulu programnya dulu Bu. Oh iya. Oke. Iya. Berarti kita ini langsung to the point mungkin ya Bu Wici, Bu Wiwit, langsung membuat pojok baca aja, nanti embel-embelnya itu ke belakang nonton Mbok. Apa gimana? Iya. Iya bisa Bu, bisa. Kita bikin sebaik mungkin, sebagus mungkin ya Bu. Iya, mencoba. Sudah bisa kanvanya? Sudah Bu, sudah muncul, iya, sudah muncul. Sudah bisa ikut ngedit apa belum? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Paling gini aja Bu, itu harus selesai hari ini ya Bu? Ya belum sih, kan dipresentasikan Senin kan? Iya betul. Maksudnya gini, ini ya kita coret-coretan dulu nggak apa-apa Bu. Nanti kan pasti ada pembenahan lagi. Betul. Siap. Saya siap. Rancangan kegiatan. Membuat pojok baca. Ya kan, programnya bentar. Mohon izin dulu ya Bu, saya ke belakang sebentar ya Bu. Siap, monggo Bu. Mbak Yuni yang ke share screen ya cuma Canva kan, kalau aku buka yang lain nggak kebuka. Enggak.
Oh. Cuma hafalnya tok. Emangnya kamu buka kaki apa Mbak Wiwit? Ayo Mbak, apa Mbak? Hah? Rencana kegiatannya apa? Kayak slide 1 apa slide 1? Slide 1 tadi nama ih, Oh, dodol. Nama-namanya nanti di sini ya, tambah. heeh. Ini programnya. Program apa Apa kegiatan kayaknya Mbak judulnya Mbak? kegiatan apa program? Kegiatan. Rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kegiatan berarti Mbak. Heeh, kayak gue. Gimana? Apa program? Nang kini tulisannya kegiatan loh Mbak. Nang di Mbak. Sing kuwi lho di grup kegiatan sebagai upaya. Kegiatan, hah? Seendi sih Mbak? Se Ini jenengan keluar dari ruang virtual kan Mbak Yuni? udah. Oh ya udah, maksudnya tak kira tetap mendengarkan. Iya Bu, program. Nanti di setiap nanti misal nilai berpihak pada murid, berarti apa saja nih Bu? Berapa gitu, misal 1, 2, 3, apa aja gitu Bu. Dari pojok baca itu nilai yang berpihak pada murid itu apa aja gitu Bu? Itu contohnya apa gimana Bu Wici? Misalnya nilai berbaku dan murid itu kan kita kegiatannya membuat pojok baca. Itu contoh kegiatannya atau bukti Bukan contoh, nyatanya atau gimana? bukan contohnya Bu, tapi nilainya yang didapat sama murid itu apa gitu loh Bu kayaknya. Oh, Iya, misalnya nilai mandiri nih ya, jadi anak misal anak kan biasanya kalau 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 SD sih udah pasti mandirinya, maksudnya udah ngambil buku baca sendiri ya. Tapi kalau anak TK kan kadang masih minta tolong bu gurunya itu loh Bu. oh. Minta tolong suruh ngambilin. Walaupun itu sebenarnya dia bisa mengambil sendiri, cuman dia ada rasa apa itu malu atau apa ya. Jadi mesti gandeng bu gurunya gitu loh Bu. Tapi kalau untuk kelas SD kan sudah terbiasa apa-apa sendiri, apalagi udah kelas 4 kan sudah. Itu rencana kegiatannya berarti membuat programnya ya Bu tadi yang satu itu ya Bu. Itu rencana kegiatan apa nilainya Bu? Rencananya apa nilainya terus? Kan misal kita sudah ada programnya nanti tinggal kita menuliskan nilainya seperti itu kan Bu. Kalau kan udah ada programnya ya, program itu dilaksanakan kegiatannya bagaimana gitu loh Bu maksudnya. Ada penjelasannya nggak sih? Perlu ditambah penjelasan? Boleh sih nggak apa-apa Bu. Ada penjelasannya juga nggak apa-apa. Nilai-nilai, berarti nilai-nilai apa ini? Nilai-nilai
Permisi Bu Wiji. Bu Wiji, halo. Dalam Itu misalkan ya, misalkan kalau yang nilai mandiri, berarti nanti ya terus kalimatnya gimana? Contoh kalimatnya. Apa misalkan mengambil inisiatif dan berinisiatif mengambil sendiri buku ya. oh, berarti contoh apa ya? Contoh apa ya? Kalimatnya piye ya? Berarti misalnya kalau Anak yang nilai berinisiatif mandiri mengambil buku oh, sendiri. Anak berarti iya kan berarti anak berinisiatif mengambil buku sendiri. Seperti itu apa, Bu? oh, berarti yang nilai mandiri, yang nilai itu ABC itu, berarti kan contoh nilai yang apa ya? Nilai yang Yang mandiri. kita terapkan ke anak gitu, apa yang anak Iya, apa gimana ya? kebiasaan Iya, anak gitu maksudnya sudah ya? kayaknya kita loh. Kita, Bu. Oh, kita. Nanti kalau udah hampir selesai foto ya, Bu, nanti bisa ditaruh di situ. Oke. Ya, barang-barang Bu, itu yang nilai berpihak pada murid, contohnya apa? Apa ya? Nilai berpihak pada murid. Menyediakan berbagai judul Buku baca. cerita. Buku cerita. Hmm. Menyediakan berbagai buku cerita seperti itu. Sesuai, Bu, menyediakan. Tapi nggak harus buku cerita kan, bisa buku apa saja. Misalnya siswanya ada yang suka fiksi, ada yang suka non-fiksi gitu. Berarti menyediakan buku sesuai dengan minat dan karakteristik siswa, murid, Wah, apa gimana? menyediakan gitu apa? Di mana tuh? Seperti ini, Bu. Apa gimana? Apa kalimatnya diganti siswa dapat memilih kok mandiri ya maksudnya ya? Bu Wiji nggak ada suaranya. Allah Itu Robi, wajib maaf. 3 apa gimana Bu Wiji? Kenapa, Bu?
Itu disuruh menyebutkan 3 apa wajib? ABC Ya, 2. sementara 1 dulu. Atau kan kita kalau 3 waktunya nggak cukup untuk semuanya, Bu. Ah, Palingnya 1 dulu, apa 2 dulu. mending lanjut aja Bu Wiwit yang slide berikutnya mungkin yang reflektif itu Ya, contoh kegiatannya apa. Ya. oke. Itu Satu-satu kan aja yang dulu nilai mungkin berpihak ya. pada murid juga Ya, bisa yang membebaskan kan, Bu? Iya, iya bisa. ini semua Kalau nilainya harus masuk apa, Bu? kenapa, Bu? Semua nilainya harus masuk. Iya, kalau kelihatan apa kalau on kamera suaranya grendet-grendet ya, Bu. Apakah saya saja atau semuanya? Jelas tapi, Bu. Oh, jelas, oke. Karena punya Bu Wiwit sama Bu Yuni off kamera, jadinya Off, jelas. off kamera. Saya Iya, di nggak off, tempat saya. saya nggak off Lah, itu kamera. dia on. Saya on. Tapi di kamera saya Bu Wiwit off, Bu Yuni off juga itu. Nek Bu Yuni sekarang off. Bu Yuni off. Kalau saya tapi on, Bu. Tapi tadi terlihat off, Bu. Oh, mungkin pas saya beralih ke Canva apa ya? Oh, iya mungkin iya. Ya mungkin, Bu. Kalau sekarang on. On, sekarang on. Ini saya beralih ke Canva. Off apa tuh? Enggak. On juga ini, on. Oh, Atau sinyalnya tadi mungkin, Bu. reflektif. Tinggal apa, Bu, yang reflektif ya? Iya. Nah, ini Bu Wiwit off juga. Oh, ini on Enggak. lagi. Hah? On lagi? Iya, tadi off, Bu. Saya padahal on terus loh, Bu. Nanti kalau off tak foto ya, Bu. Oh iya. Boleh. Ini yang apa mau mandiri apa yang reflektif dulu? Reflektif. Yang reflektif apa, Bu Yuni? Sedang berpikir ini Bu Wiji sebentar ya. Reflektif kemarin penjelasan. Lupa ya. Yang susah-susah ditinggal dulu mungkin Bu Wiwit. Ya, tadi Bu Yuni minta reflektif ya Bu Yuni, ya Bu Wiwit. Angel reflektif itu gimana sih? Mandiri. Iya, reflektif itu cara aku aktif apa ya? Berarti anak aktif. Anak aktif. Kalau mandiri mungkin itu Bu Wiwit kayak tadi yang disampaikan Bu Wiji, anak berinisiatif mengambil buku yang diinginkan secara mandiri mungkin apa kepiye? Apa gimana? Anak berinisiatif mengambil buku Kan tidak apa ya? Mandiri kan berarti tidak tergantung sama orang lain ya, Bu. Gimana jadi? Anak Nanti siswa ya, jangan anak lah. Iya, anak itu kan TK.
Oh, TK anak Siswa ya, itu bukan semuanya. siswa ya? Iya, kalau Oh, iya. siswa kan semuanya. Mhm. Siswa berinisiatif mengambil buku sendiri pada pojok baca. Apa gimana dikoreksi? Ya sementara itu dulu lah Bu, nanti kita lanjut lagi via WA juga nggak apa-apa. Yang penting udah ada gambaran inilah Bu, Ya. biar kelamaan. Selanjutnya kolaboratif. Menit lagi. Kolaboratif. Apa Bu kolaboratif? Iya. Kolaboratif kan bekerja sama ya Bu. Mm-mm. Gimana? Omongannya piye yo? Le ngetokke susah Bu. Susah mengungkapkan kata-kata Bu Wiji. Ya, enggak ini sih enggak romantis Bu, dadine susah mengungkapkan kata-kata. Yang kolaboratif. Karena bisa bekerja sama. Itu yang bestie-bestie gitu Bu Wiji, gimana kalimatnya? Anak Susah bisa menyusun kata-kata. anak Oh, siswa berinterak gimana ya? bekerja sama bukan? Atau Siswa interaktif. Oh, berinteraktif juga Membaca bisa Bu. bersama-sama. ya bisa. Siswa membaca bersama-sama dengan temannya. Siswa berkomunikasi. Kalau gini gimana? Kalau gini. Komunikatif, interaktif dalam kolaborasi. Pak, komunikasi dengan berkomunikasi apa berinteraksi? Kan kolaboratif ya, komunikatif, interaktif dalam itu enggak diambil salah satu aja Bu. Yang apa yang paling masuk Ya komunikatif? misal kan di atasnya interaktif, yang bawah yang nomor 2-nya komunikatif kayak gitu Bu. Oh, bisa. Menghemat kata-kata itu Bu Wiwit, satu-satu Ya, aja diambil. oke. Tahu yang dimaksud Bu Wiji? Ya. Komunikatif gimana tuh? Komunikatif dengan teman Ya, saat dengan teman saat kegiatan membaca. Apa gimana? ya boleh Bu. Sementara itu dulu. Komunikasi dengan teman saat kegiatan membaca. Kan mereka misal 2 anak nih, siswa kelas 4 lagi baca, yang satu membaca tentang apa Bu, fabel ya. Yang satu membaca tentang ya maksudnya dua cerita yang berbeda, kan mereka saling bisa saling berkolaboratif. Iya. Lanjut Bu. Ya, apa ya yang kurang? Itu yang kedua. Ya. Saling berinteraksi satu sama lain. Nah, itu Satu. tenang Bu Wiwit. Saling berinteraksi.
Berinteraksi. Satu Tadi tak sama. kira Bu-nya nggak bisa, itu ya nggak bisa dipakai. Ayo video call aja. Oh, Tak kirain nggak bisa dipakai. saling berinteraksi satu sama lain. Komunikatif dengan teman tadi. Gitu kok. Saling berinteraksi. Iya, betul, Bu. Terus lanjut, Bu. Ke nilai yang lain ada dulu ya. Iya, Iya. nilai yang lain biar cepat selesai. Biar cepat Jangan selesai. jangan cepat-cepat, Bu. Yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat Inovatif. tadi apa? Inovatif. Wah, iki susah ini kayak iki ya. Gimana ini susah ini? Inovatif. Kan inovatif kan anak meluangkan ide-ide, meluangkan apa ya? Menuangkan. Iya, betul. Bu Yuni kayaknya aku belum makan siang loh. Iya, menuangkan ide-ide kayak gitu kan Bu. Berarti kan di dalam pojok baca itu anak Menuangkan ide atau Contohnya gini, gagasan. contohnya ya Bu. Contohnya, ini contoh sepele sih kalau anak TK. Ya, Jadi ide yang sepele sih. Tiba-tiba itu, terutama anak perempuan, tiba-tiba itu mereka saling merapikan. Merapikan, iya, itu kan juga salah satu ide ya kalau menurutnya aku. Maksudnya itu hal sepele loh bagi anak siswa, tapi bagi aku ini anak pengertian ya, maksudnya ini anak kok sampai ke situ ya, sampai dia mau dengan sendirinya merapikan ya gitu loh. Maksudnya Itu merapikan pojok bacanya itu. Iya, merapikan buku-bukunya. Kan misal itu teman mungkin nanti masuknya di kolaboratif mungkin itu, Bu. di kolaboratif. Kalau misalnya inovatif, anak buka buku bacaan membuat kerajinan. Nah, setelah siswa membaca iya, itu, iya. terus anaknya Apa yang dia lakukan gitu ya? dia terus melakukan apa yang ada di buku itu masuk nggak sih? Iya sih Bu, iya benar Bu, iya benar-benar. Ya mungkin ya itu entah apa ya yang dibaca sama muridku waktu itu, jadi tiba-tiba gitu dia ngerapiin sendiri itu. Memang kan kalau anak TK ya buku bacaannya seputar kebersihan rumah, terus apa itu menabung kan kayak gitu Bu. Ya. Ya kalau anak TK itu bacaannya seperti itu. Kalau anak SD lah beda ya Bu. Jadi mungkin dia habis membaca tentang apa kebersihan apa-apa, jadi dia punya ide merapikan itu juga nggak paham sih, cuman Mbak kok pinter sudah bisa merapikan sendiri, Bang gitu, tak puji kayak gitu kan, jadi dia seneng. Jadi tiap hari itu merapikan pojok baca Bu. Kalau kalimatnya kayak gini masuk apa enggak Bu? Membuat atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dibaca oleh siswa. Membuat atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dibaca oleh siswa. Tapi kalau menurutku masuk itu Bu Wiwit. Masuk ya. Tapi nek kalimatnya kayak gini, buat atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dibaca oleh siswa. Yang membuat atau yang melakukan siapa? Apa gini? Siswa membuat atau melakukan sesuatu yang baru berdasarkan apa yang dibaca oleh siswa. Apa yang dibaca berdasarkan buku yang dibacanya.
Siswa membuat atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang Berdasarkan buku yang dibacanya. Yang dibacanya. Iya, iya betul Bu. Mungkin. Siswa membuat atau melakukan sesuatu berdasarkan buku yang dibacanya. Iya Bu. Oke. Berarti udah 1, 2, 3, 4, Yang 5. reflektif yang belum ya Bu. Reflektif. Kalau munculnya rasa kesadaran atau peduli akan pentingnya membaca itu masuknya apa ya? Jadi karena ada masuknya itu lebih ke reflektif apa malah mandiri apa ya? Menurutku itu kayak masuknya mandiri ke apa ya, Bu? reflektif. Mandiri. Itu Bu Wiwit lagi off kamera loh. Ini off. Padahal off. Iya. Itu off. Mungkin sesuai amal perbuatan Bu Wiwit. Ya. Entah reflektif. Saya on terus loh padahal dari awal. Nanti tak kirim ya Bu fotonya. Itu yang reflektif tadi Bu Wiwit dimasukkan aja. Masuknya reflektif itu. Reflektif. Jadi anak iki merefleksikan apa yang dibaca, ngono mungkin ya. Ini apa Bu? Ini lebih ke mandiri apa reflektif ya? Sadar dan peduli. Tapi kalau misal mandiri itu ada pedulinya Bu. Munculnya rasa sadar. Nek munculnya rasa sadar itu mungkin mandiri ya Bu masuknya ya. Kayaknya menurutku kayak lebih condong ke mandiri ya deh. Iya. Tadi kan siswa berinisiatif mengambil buku sendiri pada pojok baca. Hampir mirip ya sebenarnya. Gimana Mbak Yuni? Halo Bu Wiwit. Halo, dari mana Bu? Ini iki sudah masuk ke kayak belum sih yang itu rukol yang sama Bu Fasilnya enggak sih? Iki udah jam 3 lebih loh. Hah? Nggak tahu.
Apa masih di forum iki apa wis pindah? Nggak tahu ya. Kan kita selesai jam itu ta jam 15.15 kayaknya kalau di itu. Semuanya masih di ruang ini, Bu. Masih di kelompok yang sama. Oh. Ini tadi masuknya apa, Bu? Itu tadi Mandiri. masuknya mandiri, Bu. Oh iya. Mungkin kalau yang reflektif itu mungkin siswa mengaplikasikan apa yang Pengalaman. dibaca. Oh iya, apa ya? Ya pengalaman apa yang dibaca Ya. Ya. ke kehidupan nyata apa gimana ya, Do Angel? Susah ini kata-katanya gimana, Bu Wici? Bu Wiwit Iya. yang pandai merangkai Aku kata-kata. pengalaman loh, pengalaman siswa. Iya kayak jenengan tadi itu, Bu. Cuman apa ya? Kurang dikayane kurang apa gitu ya, Bu Yuni ya. Siswa mengaplikasikan siswa Pengalaman. mengaplikasikan bukan pengalaman mungkin, Bu. Contohnya gini loh, Bu. Misalnya anak itu membaca cerita tentang ya cerita rakyat misalkan lah, cerita rakyat misalkan yang cerita apa? Cerita tentang Malin Kundang gitulah. Itu kan kisahnya anak yang durhaka kepada ibunya. Jadi anak itu mengaplikasikan apa yang dibaca di kehidupan nyata apa gimana ya? Gimana Bu Wiwit kata-katanya? Siswa mengaplikasikan Pengetahuan yang diperoleh, ngono Mbok. pada kehidupan sehari-hari. Oh iya iya sehari-hari. Wah, Itu masuk reflektif enggak ya? Udah selesai ya, Bu? Udah semuanya? udah semua. Baru satu, ada yang dua, ada yang Iya. satu. Iya, sementara itu dulu. Tapi maksudnya dua gambaran loh, Bu. Kelompok 3. Iya, namanya Bu siapa aja. Oke, sebentar. Nanti kan tinggal di hias. Dikasih Iya. animasi. Hapus semua.
Bu Wiji siapa? Wiji Lestari. Wiji Lestari Ciptaningsih, Bu. Wiji Lestari Ciptaningsih. Panjang namaku. Nah, nih sih. Bagus, Bu. Kalau ujian susah, kelamaan. Dulu nggak tahu Canva. Kak tahu Canva waktu itu belajar ID. Zaman Covid. Sekarang jadi harus. Iya, sekarang harus tahu Canva. Iya. Ibu Muji. Minum dulu. Bu Wiwit, Ya. yang lain udah pada gabung. Oh iya, apa? Bu, ternyata udah masuk ke kelas, Bu. Gimana ini masuknya lewatnya mana? Itu dibiarkan aja terus masuk ke Meet yang tadi, Bu. Oh iya. Bentar. Linknya mana ya? Lupa ya. Bentar, Bu. Ini sudah 16, Pak. Saya mau sholat asar ini. Iya. Saya mau ada. Bu Wiwit. Bu Wiwit, Iya ya. kita live dari sini mungkin ya?